Baik, perkenalkan nama saya David Siaputra Amaziono, NIM 210411040001. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari bab 6, yaitu bagian D, KTT APEC. APEC merupakan kerjasama ekonomi regional untuk memajukan perdagangan dan investasi di Asia Pasifik. Pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintah disebut meeting atau ALM. APEC Economic Leaders Meeting. Pertemuan para pemimpin ekonomi APEC yang bersifat informal, dan ada pun juga ALM yang diadakan. Satu, ALM di Seattle tahun 1993, yang kedua ALM di Bogor, Indonesia tahun 1994. Bagian E, kerjasama APEC. Sejak akhir tahun 1980-an, motivasi untuk melakukan kerjasama regional untuk makin kuat karena beberapa hal yang harus kita ketahui. Satu, perlu kesiapan negara-negara Asia Pasifik terhadap kemungkinan peningkatan proteksi di Eropa dan Amerika Serikat. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya pada dasar warsa 1980-an, Eropa mempercepat langkahnya menuju penyatuan ekonomi dan moneter Eropa. Demikian pula halnya ketika North America Free Trade Area atau NAFTA makin gencar dan Amerika Serikat makin sering menerapkan tekanan politik dalam kebijakan perdagangan luar negerinya. Misalnya melalui ancaman pencabutan fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP. Antisipasi terhadap perkembangan itu mendorong para pemimpin kawasan ini memformalkan kerjasama regional. Yang kedua, peningkatan pertumbuhan perdagangan intra-Asia dan intra-Asia Pasifik. Dalam periode 1988 sampai 1992, total ekspor negara anggota APEC meningkat dari 1.079,4 miliar dolar Amerika menjadi 1.518,0 miliar dolar Amerika, dan 66% diantaranya adalah ekspor ke sesama anggota APEC. Dalam periode yang sama, total impor negara-negara meningkat dari 1.221 miliar dolar Amerika menjadi 1.519,4 miliar dolar Amerika, dan 67,2% diantaranya adalah impor dari sesama anggota APEC. Makin intensifnya interaksi intraregional itu juga diduga menumbuhkan motivasi regionalisme di kawasan yang menghasilkan kira-kira 50% produksi dunia dan menguasai 40% pangsa pasar global. Yang ketiga, kemunculan negara-negara industri baru di Asia Timur. Keyakinan akan kekuatan sendiri dan rasa percaya diri yang muncul akibat presentasi itu juga banyak mendorong negara-negara di kawasan ini untuk melakukan kerjasama regional. Yang keempat, infrastruktur yang makin baik seperti telekomunikasi dan dalam mendukung kerjasama regional dari sudut kepentingan ekonomi. Lebih dari 70% pasar ekspor Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik. Begitu pula impor Indonesia kira-kira 60% berasal dari negara-negara anggota APEC. Dampak kerjasama ekonomi dalam kegiatan investasi di APEC adalah terbukanya peluang pasar yang makin lebar. Hal yang harus dimengerti adalah APEC yang bisa menjadi ancaman jika perekonomian kita tidak segera dipersiapkan untuk arus perdagangan bebas. Upaya negara-negara selatan untuk menerapkan strategi koalisi global dan melakukan negosiasi dan tawar-menawar sebagai kelompok seperti yang mereka lakukan dalam United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD tidak berhasil karena beberapa alasan yang kita harus ketahui. Satu, penerapan strategis pecah dan tindas oleh negara-negara utara, terutama Amerika Serikat.
Salah satu mekanismenya adalah tekanan-tekanan bilateral terhadap negara-negara yang hendak menentang usulan GATT. Dua, adanya kehendak negara-negara selatan untuk membentuk koalisi menentang negara-negara lain, menentang negara-negara utara. Oleh karena itu, negara-negara utara mengusulkan pembentukan kelompok KAIRS dalam GATT yang beranggotakan negara-negara utara dan selatan seperti Argentina, Australia, Brazil, dan Chile. Tiga, adanya kemungkinan bahwa keberhasilan Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura sebagai negara industri baru melalui jalur kapasitas neoklasik dan dengan menempel pada negara besar seperti Amerika Serikat, dan telah melunturkan keyakinan banyak negara selatan tentang efektivitas koalisi selatan. F. Prinsip ASEAN dan sikap Indonesia. Prinsip ASEAN terhadap APEC adalah sebagai berikut. 1. Setiap peningkatan kerjasama di kawasan Asia Pasifik, hendaknya identitas kepentingan dan persatuan ASEAN telah dipertahankan. Yang kedua, kerjasama hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan keadilan dan keuntungan bersama. Yang ketiga, hendaknya kerjasama tidak diarahkan pada pembentukan blok perdagangan yang tertutup atau inward looking economic or trading block. Yang keempat, hendaknya kerjasama ditunjukkan untuk memperkuat kemampuan individual dan kolektif para peserta. Yang kelima, hendaknya pertumbuhan kerjasama dikembangkan secara terhadap dan pragmatis. Sedangkan sikap Indonesia terhadap keberadaan APEC adalah menyambut era perdagangan bebas dengan tangan terbuka. Untuk mempersiapkan era pasar bebas tersebut, maka langkah pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang handal. 2. Meningkatkan mutu produk-produk agar mampu menembus pasaran dunia dan mampu bersaing. Yang ketiga, meningkatkan budaya ACI atau Aku Cinta Indonesia, yaitu menumbuhkan mentalitas di kalangan rakyat Indonesia dan 40 kalangan bawah, menengah, dan atas agar mencintai segala produksi dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan semangat nasionalisme agar tidak terbawa arus globalisasi, agar tercipta modernisasi bukan westernisasi. 5. Meningkatkan semangat juang dan pantang menyerah untuk membangun bangsa dan negara. G. Sekretariat APEC. Sekretariat APEC dibentuk pada tahun 1993. Para pegawai sekretariat APEC terdiri atas 21 pejabat dari seluruh negara-negara ekonomi dan beberapa orang staf lokal. Sekretariat APEC dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan masa tugas 1 tahun dan berasal dari negara anggota ekonomi yang sedang menjadi ketua APEC. Indonesia menempatkan wakilnya di sekretariat APEC dan mendapat tugas sebagai direktur bidang gender dan polisi level group on small and medium enter sejak tahun 1998. Sekretariat APEC berfungsi untuk 1. Menunjang mekanisme kegiatan APEC, menyediakan advisory atau teknis untuk koordinasi pembinaan bidang perdagangan. 3. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan antar negara dalam rangka bertujuan pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan yang lain dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Bagian H. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Contohnya dalam perdagangan Indonesia, beberapa kali bermitra dengan negara lain seperti Jepang. 1. Bagian I. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah yang merupakan kerjasama antar beberapa negara dan dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini terjadi karena adanya satu kepentingan bersama di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Contohnya untuk kawasan Asia Tenggara ada ASEAN dan Timur Tengah ada Liga Arab. Contoh kerjasama regional. 1. Kerjasama regional ini di bidang sosial dan budaya. Contohnya ASEAN. Yang kedua, kerjasama regional di bidang pendidikan. Contohnya organisme Menteri Pendidikan
Asia Tenggara atau Siameo yang didirikan di tahun 1974. Yang anggotanya terdiri dari Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Yang ketiga, kerjasama regional di bidang ekonomi. Contohnya ME, Masyarakat Ekonomi Eropa, yang merupakan organisasi khusus untuk negara di Eropa Barat, yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1958 dengan tujuan melakukan perdagangan bebas antar negara Eropa Barat. Selain di Eropa, ada juga di Asia. Di Asia Tenggara dengan nama AFTA, dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi negara ASEAN. J. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral ini adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari 2 negara tanpa batas, kawasan atau wilayah. Bisa kerjasama antar satu kawasan atau bisa beda kawasan. Anggota terdiri dari 2 jenis, yaitu anggota utama dan anggota aktif. Maksud dari anggota utama ini adalah negara dengan kekuatan menengah, misalnya Kanada, sedangkan anggota aktif adalah negara kecil yang perannya terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan internasional. Biasanya anggota aktif ini secara sukarela bergabung dalam organisasi itu. Bisa masuk juga, bisa keluar dari anggota. Contohnya kerjasama multilateral adalah adanya perserikatan bangsa-bangsa atau kita kenal PBB, WTO, dan Organisasi Konferensi Islam atau disingkat OKI. K. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini adalah kerjasama antara semua negara di seluruh dunia atau mayoritas negara di dunia dalam kepentingan skala dunia. Satu, kerjasama internasional di bidang ekonomi atau WTO. Non-diskriminasi. Liberasi perdagangan, stabilitas hubungan perdagangan adalah prinsip dari organisasi WTO. WTO juga dibangun untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah perdagangan antar negara. 2. Kerjasama internasional di bidang militer dan pertahanan. Salah satunya adalah SEATO. SEATO adalah South East Asia Treaty Organization. Fakta militer yang didirikan untuk mencegah bertumbuhnya komunisme di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, kerjasama internasional di bidang kesehatan. WHO ini merupakan salah satu badan milik PBB yang berfokus pada kesehatan dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO memiliki usaha diantaranya yaitu mengendalikan persebaran penyakit menular dan membuat program-program dengan tujuan mencegah dan mengobati penyakit yang menjadi permasalahan di dunia. 4. Kerjasama internasional di bidang sosial atau FAO. Bagian A, FAO adalah organisasi pangan dari pertanian milik PBB bermarkas di Roma, Italia, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia agar tidak kelaparan. B. ILO, Organisasi Buruh Internasional, yang memiliki kepedulian terhadap nasib buruh dan memfasilitas suara-suara pendapat mereka. Yang bagian C, UNICEF, organisasi yang berfokus pada kondisi anak di seluruh dunia seperti anak jalanan dan anak kehilangan orang tua. Bagian 5, kerjasama internasional di bidang pendidikan, UNESCO. UNESCO merupakan salah satu organisasi PBB didirikan pada tanggal 4 November 1946 dengan tugas utama memajukan kerjasama antar negara di bidang pendidikan, sains, dan kebudayaan. 6. Fungsi dan tujuan kerjasama internasional. Fungsi kerjasama internasional adalah saling menguntungkan masing-masing negara dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi. 2. Mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Yang ketiga, terjalinnya rasa saling menghormati dan menghargai masing-masing ideologi negara. 4. Menanggulangi hal-hal yang dapat merusak budaya. 5. Meningkatkan
penerapan iptek. 6. Meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan. Tujuan kerjasama internasional adalah 1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Mewujudkan pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Ketiga, menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya. 4. Memperluas lapangan kerja. 5. Memperkuat rasa persahabatan. 7. Asas kerjasama internasional. A. Asas teritorial. Asas teritorial ini adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerah atau wilayahnya. Negara memperlakukan hukum dan peraturannya bagi semua hal, baik orang atau barang dan ada di bawahnya. Sedangkan untuk luar daerah atau wilayahnya itu berlaku hukum asing. B. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan adalah asas yang didasarkan kekuasaan negara yang tetap berlaku bagi warga negaranya yang berada di luar wilayahnya atau di luar negeri. C. Asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan dan kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan kehidupan warganya. 8. Manfaat kerjasama internasional. Beberapa manfaat kerjasama internasional ini ditinjau dalam berbagai bidang, diantaranya A. Ideologi. Ideologi adalah menjaga dan mempertahankan ideologi dan kelangsungan hidup bangsa negara-negara. B. Politik. Dapat mengetahui perkembangan politik yang terjadi di negara lain serta dapat mencontoh aspek positif dan kehidupan politik di negara. C. Ekonomi. Meningkatkan pendapatan negara dan menjaga kestabilan mata uang dalam negeri. D. Sosial dan budaya. E. Keamanan. 9. Manfaat kerjasama internasional terhadap Indonesia. Kerjasama internasional ini adalah memiliki banyak sekali manfaat, yang terutamanya adalah manfaat perdagangan internasional, khususnya terhadap Indonesia, apabila terlibat dalam kerjasama internasional. Ke-10. Dampak hubungan internasional. Hubungan internasional adalah ternyata berdampak bagi masing-masing negara. Berikut dampak positif dan negatif dari hubungan internasional. A. Dampak positif. Hubungan internasional membuka kesempatan bagi semua negara untuk berdiskusi. Lebih jelas lagi untuk menghilangkan kesalahpahaman antar negara. Bagian B. Dampak negatif. Hubungan internasional membuat setiap negara diperbolehkan untuk intervensi negara lain dan ikut campur urusan negara lain sehingga mengurangi kedaulatannya demi kerjasama. L. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam negara ASEAN. 1. Peranan APEC bagi Indonesia dan kawasan. Manfaat APEC bagi Indonesia adalah sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan. B. Kawasan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia. C. Sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia. C. Sarana peningkatan investasi. Manfaat APEC bagi kawasan Pasifik adalah turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan. 2. Mengenalkan dan menginformasikan peranan APEC kepada masyarakat dunia. APEC ekonomi telah tumbuh terus sejak Deklarasi Bogor tahun 1994. Anggota IKAN kontribusi 62% dari pertumbuhan dunia. Dari 1994 sampai 2011, nyata produk domestik bruto di kawasan kerjasama ekonomi Asia Pasifik tumbuh sebesar 54% antara 1994 dan 2011. N. Prinsip-prinsip sistem perdagangan multilateral. 1. MFN atau Most Favored Nation. Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang dengan berdasarkan prinsip MFN. Negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra
dagangannya. 2. Perlakuan nasional atau national treatment. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal, paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. 3. Transparan. Negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka ataupun transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya, sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. Mencapai perdagangan bebas dan terbuka dan investasi pada tahun 2010 untuk negara industri dan pada tahun 2020 untuk negara yang berkembang. Nah, kerjasama ekonomi di ASEAN Pasifik ini ataupun bisa dikatakan APEC, anggota sepakat untuk mengejar tujuan ini dengan mengurangi hambatan lebih lanjut untuk perdagangan dan investasi, dan dengan mempromosikan aliran bebas barang sehingga jasa dan modal. Sasaran ini kemudian dikenal sebagai sasaran Bogor, yang sebuah manifestasi ambisius di mana kepercayaan kerjasama ekonomi Asia Pasifik umumnya bahwa perdagangan bebas dan terbuka dan investasi ini sangat penting untuk menyadari potensi pertumbuhan kawasan dan meningkatkan hasil ekonomi dan sosial bagi seluruh ekonomi APEC ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Nah, nilai nominal barang ekspor secara kolektif oleh perekonomian kerjasama ekonomi Asia Pasifik ataupun dikatakan APEC telah meningkat secara substansial dari dolar 2,0 triliun pada 1994 menjaga dolar 5,6 triliun pada 2009. Demikian pula nilai nominal impor naik dari dolar 2,1 triliun menjadi dolar 5,8 triliun dalam periode yang sama. Sejak tahun 1994, nilai perdagangan APEC ini ataupun barang dengan dunia telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 7,1% ataupun untuk ekspor dan impor. Demikian penjelasan saya. Ucapkan terima kasih.